Kemarin itu ada dua kejadian. Yang satu membanggakan, satunya menjijikkan. Yang membanggakan adalah demo mahasiswa yang rapi dan tahu situasi. Cukup singkat, jam 1 siang sampai jam 3 sore. 2 jam. 2 jam saja di depan gedung DPR. Mereka persingkat. Setelah melihat situasi, kadrun mulai datang, provokasi dan mulai nggak asik. Saya umpamakan ya, kemarin itu ada sekelompok anak muda main bola di lapangan pinggir desa. Namanya main bola, ada aturan yang disepakati dan ada keindahan permainan. Mendadak ada gerombolan liar, sudah tanpa jersey, mulutnya kasar, serta nggak paham permainan, merangsek masuk lapangan. Mau pura-pura ikutan main bola. Nah, tujuan mereka bukan mau mencetak gol. Tujuan mereka mau mencabut gawang, tendang wasit, rumput di lapangan mereka paculin, bola mereka kempesin, hakim garis dipersekusi, penonton mereka provokasi, maunya memang rusuh. Sadar ada gerombolan kadrun yang mau bikin onar, mahasiswa yang asli ini membubarkan diri dari depan gedung DPR. Mereka nggak mau kalau ada apa-apa kena getahnya. Karena kadrun ini memang pengecut, keroyokan, lalu kabur. Kalau berkelompok beraninya nggak kira-kira. Kalau sendiri pucet. Mahasiswa tidak mau sampai kena getah dari aksi tanpa pikiran yang biasa kadrun kerjakan. Dan benar saja terjadi. Anarki mulai mereka mainkan. Beberapa orang tanpa jaket alma mater mulai menguasai depan gedung DPR kemarin sore. Mereka memungut apa saja yang ada di jalan dan dilemparkan ke dalam gedung DPR. Mereka memungut batu, lalu dilemparkan ke arah gedung DPR. Kadrun memungut kerikil, melemparkannya ke dalam gedung DPR. Kadrun memungut sampah, lalu melemparkannya ke pagar DPR. Baru kejadian kemarin, sampah melempar sampah. Keras ya. Lantas kejadian berikutnya adalah bagaimana Tuhan bekerja. Menunjukkan bagaimana sebenarnya kelompok kadrun ini. Aksi bejat dan barbar mereka menganiaya orang tua secara sadis. Dengan mengeroyok. Bahkan menjurus kepada penghilangan nyawa orang. Adalah bukti kuat apa yang selama ini mereka citrakan adalah bohong besar. Kadrun ini selalu tampil bak orang bersih, suci, tanpa noda. Ahli surga. Bahkan masing-masing konon sudah punya nomor antriannya. Masuk surga apa beli minyak, Bu? Nyatanya itu cuma kedok. Hasil doktrin para pengecut yang mengaku sebagai ahli agama. Kadrun itu tidak sadar telah menjadi kaki tangan orang-orang yang saat kejadian kemarin asik melihat dari kejauhan sambil rebahan. Kan sialan. Kadrun itu terlihat fasih sekali mengucapkan kalimat-kalimat suci. Takbir. Fasih dan seolah-olah penuh penghayatan. Tapi semua kalimat suci itu mereka gunakan untuk tindakan biadab. Mereka menjadi biadab dan mengatasnamakan agama. Dari mana kadrun itu memperoleh budaya? Menggunakan jargon agama untuk menganiaya, bahkan niat membunuh orang. Itu dari mana? Jelas kita semua masih ingat bagaimana FPI ketika melakukan sweeping atau kekerasan berkelompok tidak pernah lupa dengan seragam serba putih supaya terlihat suci. Dan tentu saja teriakan-teriakan kalimat suci, takbir tidak pernah lupa. Sama halnya dengan gerombolan HTI. Bukan cuma kalimat suci yang mereka teriakan, tapi juga simbol-simbol agama mereka jadikan bendera. Biar seolah mereka itu benar, lalu dengan lantang teriak ganti Pancasila dengan khilafah. Kan sialan. Dan tentu saja siapa lagi yang menggunakan metode seperti itu, membungkus diri seolah alim, berteriak takbir, membahana lantas membunuh saudara-saudaranya. Ya pastilah para teroris itu. Aksi kekerasan tanpa pri kemanusiaan kemarin di depan gedung DPR yang berhasil melukai nyaris mati, mempermalukan seorang dosen UI, Ade Armando, adalah bukti bahwa wajah kadrun sebenarnya adalah bentuk dari awal terorisme
yaitu radikalis. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopre. Tarik Bambang. Ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, meski hati masih panas dan sesak menjadi satu, ketika sahabat kami Bang Ade Armando saat ini masih terbaring di High Care Unit atau HCU, sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. HCU atau HCU ini merupakan fasilitas rawat bagi pasien yang membutuhkan pengawasan, perawatan, dan pengobatan ketat karena adanya kondisi tertentu yang mengancam jiwa. Ya, Bang Ade Armando sedang menghadapi luka serius di kepalanya. Kepala yang ia gunakan untuk sujud sholat 5 waktu tak pernah putus. Kepala yang ia gunakan untuk mengajak kita berpikir menggunakan logika. Kepala yang ia gunakan untuk menelurkan ribuan lulusan mahasiswa UI, tempat di mana ia mengabdikan diri sebagai dosen. Saya sering menyaksikan ya, misalnya ketika sedang di Cokro TV, misalnya nih, Bang Ade Armando adalah sosok paling alim di antara kita. Sebut misalnya, saya dan Eko adalah yang paling brengsek lah gitu ya. Paling Bandung. Maksudnya paling Bandung itu ya bercandanya, kadang kami masih bolong-bolong sholatnya. Tapi nggak demikian dengan Bang Ade Armando. Dia tertib menjalankan sholat 5 waktu. Anak istrinya adalah muslim yang baik. Bahkan istri beliau juga berhijab. Mbak Nina, istrinya Bang Ade, adalah sosok istri dan ibu yang soleha. Kadrun mana tahu. Kalau matanya sudah gelap, jangankan lain agama, satu agama aja dihajar. Ade Armando adalah kebalikan dari Kadrun. Ade menggunakan akal sehatnya, muslim taat, keluarganya harmonis. Sementara Kadrun adalah sebaliknya. Kalau kemudian banyak kawan-kawan prihatin dengan keberadaan Kadrun, itu akhirnya kemarin terjawab. Kenapa? Mereka rombongan yang seolah menjadi Satpol PP khusus masalah moral. Mereka sedang tidak sadar dijadikan wayang yang digerakkan oleh dalang-dalang hitam. Siapa dalang-dalang hitam itu? Mereka adalah orang-orang yang menjadi proksi. Pernah dengar proksi? Proksi itu bisa diartikan sebagai pihak ketiga yang melaksanakan agenda pihak utama. Nah, jadi dalang kerusuhan kemarin itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah sebuah kekuatan besar dan hitam. Nah, ibu-ibu suka nih, kekuatan besar dan hitam. Kameramen saya juga suka sebenarnya. Besar dan hitam. Yaitu mereka yang punya agenda besar. Hanya saja tidak mungkin turun sendiri. Maka Kadrun adalah tim lapangan yang sempurna. Biayanya murah. Mudah diarahkan karena memang bodoh. Dan tentu saja karena mereka pemalas dan mudah marah. Sempurna kan? Yang berikutnya adalah dalang itu adalah orang-orang yang sakit hati. Karena tersingkir dari pusaran kekuasaan. Orang-orang seperti ini masuk kategori pecundang yang tidak diterima karena kemampuannya ternyata gagal diakomodir negara. Lalu dengan segala cara mau ambil alih peran. Mereka ini adalah pecatan pejabat, pecatan aparat yang tidak mau mengakui ketidakmampuannya dengan merongrong pemerintah. Ada mantan komisaris yang nyinyir, berharap dijadikan komisaris lagi. Ada mantan pejabat yang dengan sisa-sisa kekayaan hasil kong kali kongnya, ia menyuplai akomodasi berbagai gerakan itu. Bisa jadi karena takut diselidiki kekayaannya oleh negara. Atau ambisinya masih bisa ereksi untuk kembali ke pemerintahan. Mau tahu contohnya? Besok deh ya. Yang berikutnya adalah mereka yang terusik bisnis hitamnya. Sehingga makin seret mereka nyari duit di masa Pak Jokowi ini. Mafia-mafia yang memang kerjanya nyusahin rakyat, menguntungkan kelompoknya, merasa perlu membuat rusuh melalui wayang-wayang Kadrun ini, biar mereka ditakuti pemerintah dengan harapan nggak diganggu bisnisnya.
kayak semacam ngancem lah gitu ya. Mereka membiayai bahkan memfasilitasi gerakan perusuh model kemarin itu. Duit jin buat ngasih makan setan. Iya, pelakunya sebenarnya ya itu aja. Kalau bukan partai yang itu, ya capres yang itu. Jangan sampai partai atau capres yang itu menguasai Indonesia. Kalau tidak mau kekerasan ala ISIS, keberingasan ala teroris, dan kebodohan ala kadrun menguasai Indonesia. Capres yang itu tuh sama partai yang ya itu. Nah, Ade Armando menjadi tumbal dari sebuah aksi barbar para kadrun celaka yang merasa demo mahasiswa kemarin nggak bisa mereka tunggangi sepenuhnya. Hari ini, Kapolda Metro Jaya telah mengultimatum semua pelaku pengeroyokan sadis Ade Armando diminta menyerahkan diri atau akan diumumkan lalu ditangkap dengan penegakan. Karena apa yang mereka lakukan kemarin itu bukanlah bagian dari demokrasi yang diizinkan oleh negara manapun. Yang mereka lakukan kemarin adalah membuka kedok kadrun sendiri bahwa memang mereka itu layak kita perangi. Semua jenis kekerasan adalah tindak kejahatan. Dan semua jenis kejahatan harus dilumpuhkan. Terima kasih Polri, terima kasih Polda Metro Jaya, dan terima kasih Pak Irjen Fadil yang dengan profesional mengawal kasus ini hingga selesai. Saya termasuk yang benci kekerasan dan rindu kekenyalan. Demikian Oposisi 69 FM, jangan berhenti karena kita waras dan bernyali. Jilat bawahan, tekan atasan, beletak! Tarik Bambang. Oh no, ini negara gua. Oposisi Bertemu Bang gak Ade. ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua.